Nah, karena pernah ada dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Dari Waalaikumsalam Pak G. dari OLM. Oh G, Pak Rob Hamsi. G. Makasih Mas sudah berhadir. Dengan siapa, Ibu? Ibu Oki Pak. Oke. G. Ibu dari BGTK. Ya betul Pak dari Oke. BGT. Kok G. baru lihat saya. Eh. Hah? Dari sini.
Izin Bu Rini, apakah bisa kita mulai? Ya, silakan Mbak Oki. Boleh kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Balai GTK Kalimantan Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rini Fitriani, SPD MPD. Yang kami hormati Kasubag Umum Balai GTK Kalimantan Selatan, Ibu Dewi Syahrina MSA. Yang kami hormati Bapak Ibu Katimja di lingkungan Balai GTK Kalimantan Selatan, serta Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir secara virtual dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan tahun 2025 Balai GTK Kalimantan Selatan. Bapak Ibu yang berbahagia, forum ini diselenggarakan sebagai wujud keterbukaan Balai GTK Kalimantan Selatan untuk menyerap aspirasi, masukan, dan saran dari para pemangku kepentingan agar standar pelayanan yang kita susun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mengawali acara, marilah bersama kita mengucap basmalah. Agar kegiatan ini berjalan lancar dan membawa keberkahan. Hadirin yang kami hormati, sebagai wujud nasionalisme akan cinta tanah air, marilah bersama-sama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan resmi oleh Kepala Balai GTK Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Rini Fitriani, SPD MPD. Dengan hormat kami silakan. Baik, izin Mbak Oki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota di 13 Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua BAN Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang kami hormati juga dan kami banggakan Ketua Program Studi S2 Teknologi Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, serta Ketua dan Sekretaris KKG, MKKS,
MKPS Provinsi Kalimantan Selatan yang berbahagia. Izin Bapak Ibu yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya dengan berkahnya juga kita bisa berkumpul di acara Zoom meeting pada pagi hari ini dalam acara review standar pelayanan publik di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami karena di dalam layar ini terlihat 40 orang bersama dari kami aparatur sipil negara BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mewakili Bu Kepala Balai GTK Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini dalam perjalanan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih sudah bisa berhadir. Mohon bantuan Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir di dalam Zoom ini untuk membantu kami, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, meningkatkan kualitas layanan untuk mereview. Ada 6 SP yang kami mohon bantuan untuk bisa direview, untuk bisa diberikan aspirasi, saran, serta masukan, sehingga pelayanan kami ke depan bersama Bapak Ibu semua untuk pendidikan menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Nanti sesi kegiatan ini Bapak Ibu mudah-mudahan bisa terakomodir dari semua lini, dari semua perwakilan, dan ini menjadikan kita bisa berkolaborasi, bersinergi, terutama untuk pendidikan bermutu untuk semua. Terima kasih Mbak Oki, ini salah satu kegiatan inovasi kami untuk mereview kembali SP-SP tentang peminjaman sarana prasarana untuk peningkatan kompetensi GTK di Provinsi Kalimantan Selatan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan pelayanan publik di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih juga ada dari Ibu Guru, ada Bu Pitroliana, ada Pak Hamsi, terima kasih Pak Hamsi. Pak Edi Hairudin, terima kasih dari Ban SM juga sudah hadir. Pak Ripai, Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan. Alhamdulillah, mohon bantuannya Pak untuk kemajuan BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini kami mohon bantuan sekali lagi agar kami semakin menjadi lebih baik dalam standar pelayanan di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Besar harapan kami, hal ini bukanlah rutinitas dalam artian dilakukan karena kami ingin meraih JIWBK, siap JIWBK, namun ini memang merupakan standar-standar yang harus kami lakukan, walaupun nantinya kami sudah mendapat JIWBK ataupun tidak mendapatkan, namun hal ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus kami lakukan agar kami sebagai Balai Guru dan Tenaga Kependidikan memberikan pelayanan menjadi lebih bermutu, berkualitas, dan relevan serta merata. Demikian Mbak Oki yang bisa Ulun sampaikan. Terima kasih Pak Hamsi. Mohon bantuannya. Kami selalu terbuka setiap masukan, saran, dan aspirasi yang bersifat membangun untuk kebaikan bersama. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dan diridhai Allah SWT. Terima kasih Bu Rini atas sambutan dan arahannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, sebelum kita ke inti dari kegiatan hari ini terkait review, sedikit Ulun ingin menyampaikan terkait apakah terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, karena ini adalah ajang yang wadah untuk memberikan masukan dan saran atas nanti keberlanjutan dari standar pelayanan yang akan membangun Balai GTK Kalimantan Selatan untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk memulainya, izin Ulun akan menyampaikan terkait sedikit saja Bapak Ibu ya sekilas sebelum kita lanjut ke inti terkait standar pelayanan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Landasan hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta beberapa Permen RB terkait tentang pelayanan publik. Kemudian upaya dari peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya yang pertama adalah standar pelayanan dan maklumat pelayanan. Kemudian yang kedua adalah SDM profesional, yang ketiga pengelolaan pengaduan, yang keempat survei kepuasan masyarakat, yang kelima sistem informasi pelayanan publik, yang keenam inovasi, yang ketujuh sarana prasarana, yang kedelapan, evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah forum konsultasi publik. Selanjutnya, Bapak Ibu, terkait tolak ukur dari standar pelayanan sebagai pedoman pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Jadi janjinya Balai GTK Kalsel kepada masyarakat yang pengguna layanan dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur. Kemudian untuk latar belakang perlunya standar pelayanan, yang pertama adalah tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Yang kedua, memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan. Dan yang ketiga, diperlukan adanya standar pelayanan di tiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan. Tujuan dari standar pelayanan adalah memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat. Sasaran standar pelayanan, setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik dan konsisten. Prinsip dari standar pelayanan itu ada 6. Yang pertama adalah sederhana. Standar pelayanan harus mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, diukur dengan prosedur yang jelas. Yang kedua, partisipatif. Penyusunan standar pelayanan harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Jadi pada hari ini kami sudah melaksanakan salah satu prinsip standar pelayanan yaitu partisipatif. Yang ketiga adalah akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, standar pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Yang kelima, transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Dan yang keenam, standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Komponen SP, standar pelayanan ada 2, ada service delivery dan ada manufacturing. Kemudian service delivery diantaranya ada persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya tarif, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan saran dan masukan. Sedangkan untuk manufacturing diantaranya ada dasar hukum, sarpras fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja pelayanan. Bapak Ibu, di Balai GTK Kalimantan Selatan, kami ada 6 rancangan
Yang pertama adalah layanan fasilitasi permohonan narasumber. Yang kedua adalah layanan fasilitasi permohonan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan atau program inovasi BGTK Sinergi. Yang ketiga adalah layanan permohonan magang. Yang keempat, layanan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, layanan peminjaman sarana prasarana dan yang keenam adalah layanan pengaduan. Nanti kami akan menyampaikan per standar oleh masing-masing penanggung jawab mulai dari ulun sendiri ya Bapak Ibu. Nanti kita kesepakatan dulu apakah per standar memberi masukan atau kita habiskan dulu 6 standar. Bagaimana Bapak Ibu? Nanti kami juga akan mengirimkan di room chat ya eh, draft standar pelayanan dan juga Google Form untuk Bapak Ibu memberikan masukan misalkan boleh secara langsung kita interaktif atau boleh juga menuliskan di link Google Form. Jadi kami eh, bisa di Google Form atau langsung bisa Bapak Ibu. Jadi kesepakatannya bagaimana? Per standar kita memberikan masukan atau kita habiskan dulu ke 6 standarnya. Gimana Bapak Ibu? Boleh Mbak, oke. Pak Edi. Per standar Kak Pak Edi. Iya, supaya lebih ini ya, bisa kita Baik. memiliki gambarnya kan kita sudah lihat. Oke. Cuma kan kita kada hafal tuh. Ya. Jadi mungkin lihat satu-satu ya. Oke. Baik Pak. Jadi kita per standar dulu lah. Itu saran aja sih. Oke, karena apa Pak? Oke. Oke. Baik. Nah, sebentar. Belum terlihat. Oh. Yang pertama, Bapak Ibu terkait jenis pelayanan, standar layanan, fasilitasi permohonan narasumber. Di Balai GTK Kalsel ini, untuk pelayanan fasilitasi permohonan narasumber kita ada dua sistem lah istilahnya. Yang pertama secara online atau bisa datang langsung ke kantor dan secara offline. Secara online yang datang langsung ke kantor itu persyaratan yang umum adalah oleh pengguna layanan. Yang pertama, identitas pemohon yang meliputi nama, perseorangan atau institusi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat atau badan publik lainnya yang disebutkan secara lengkap dan pastikan nama yang dicantumkan itu sesuai dengan nama resmi dengan identitas serta kontak yang dapat dihubungi. Kemudian yang kedua adalah permohonan narasumber. Jika surat itu tujuannya memohon kehadiran atas partisipasi seseorang, jika dari Balai GTK Provinsi Kalimantan Selatan sebagai narasumber harus dinyatakan di surat itu dengan jelas, tidak ambigu dan langsung pada inti undangan yang dimaksud, permohonan yang dimaksud. Kemudian mencantumkan maksud dan tujuan permohonan narasumber, kemudian melampirkan foto. Sebenarnya tidak harus melampirkan fotokopi, menunjukkan saja boleh kartu identitas atau identitas pemohon. Kemudian yang terakhir mencantumkan kontak konfirmasi di surat permohonan fasilitasi narasumber. Kiranya itu agar memudahkan nanti tim dari sekretariat atau tim persuratan untuk menghubungi apabila surat itu diterima atau ditolak terkait permohonan tersebut. Kemudian yang kedua adalah hadir langsung ke kantor. Ini
seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi hadir langsung ke kantor itu permohonannya tertulis yang datang ke ULT. Nanti yang diterima langsung oleh Satpam, petugas keamanan, kemudian mengisi daftar tamu secara online, kemudian dilanjutkan ke petugas ULT untuk menerima surat. Kemudian untuk prosedur mekanismenya, sebenarnya seperti ini saja yang kami buat ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti masukan dari Bapak Ibu baik terkait dari persyaratan maupun di prosedur itu pengguna layan. Ini untuk yang untuk yang tertulis ya, maksudnya yang datang, yang yang online, yang online, yang online. Jadi pengguna layanan itu menyampaikan surat permohonan, kemudian ini bisa lewat WA WLT ya Bapak Ibu ya, lewat WA WLT bisa kirim atau secara pos kirim, kemudian nanti kita terima, kemudian kita nanti memberikan jawaban itu dengan bisa langsung dari nomor konfirmasi dari surat pemohon itu. Kita langsung bersurat, kita biasanya kalau ada surat permohonan, kita langsung membalas surat balasan tersebut. Jadi apabila ditolak, itu nanti akan kembali lagi ke atas untuk perbaikan atau ada perubahan terkait tanggal dari fasilitasi permohonan narasumber. Kemudian untuk yang langsung datang ke kantor, itu biasanya langsung. Nah, ini pengguna layanan datang langsung menyampaikan permohonan melalui WLT, mengisi daftar hadir yang berada di resepsionis, kemudian nanti kalau secara langsung itu nanti bisa ketemu dengan tim atau pihak yang relevan sesuai dengan permohonan surat fasilitasi narasumber tersebut. Kemudian terkait waktu pelayanan, surat jawaban permohonan narasumber diterima maksimal 3 hari sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Balai GTK Kalimantan Selatan. Yang kedua, jika pengguna layanan datang langsung, maka pengguna layanan akan menerima data dan informasi maksimal 1 jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh tim kerja relevan. Biaya atau tarif pelayanan ini karena fasilitasi narasumber. Yang pertama, biaya jasa profesi narasumber itu ditanggung oleh instansi atau lembaga pemohon sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pemerintah daerah setempat atau sesuai dengan kemampuan pihak pemohon. Yang kedua, biaya akomodasi dan transportasi ditanggung oleh instansi atau lembaga pemohon sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau pemerintah daerah setempat atau sesuai kemampuan pihak pemohon. Produk dari layanan ini adalah jasa profesi narasumber, kemudian surat tugas, materi bahan ajar, serta laporan kegiatan. Untuk pengelolaan pengaduan, bisa mengadu secara tertulis dengan bersurat ditujukan langsung ke Kepala BGTK Kalimantan Selatan. Yang kedua, bisa melalui kanal media sosial baik WA ULT, kemudian di laman maupun di Instagram balai kami. Untuk yang layanan 1 mungkin cukup di sini Bapak Ibu. Apakah ada masukan? Kami akan menyampaikan untuk yang service delivery saja. Jadi dari persyaratan sampai dengan pengelolaan pengaduan. Mbak Oke, mungkin. Oke. Terima kasih sebelumnya. Pak Edi. Kalau dilihat sekilas ini kan dari standar pelayanan mulai dari persyaratan sampai kepada
produk layanan, bahkan mungkin pengaduannya juga sudah ada ya. Oke. Sudah. Yang mungkin kalau ini kita bahas, apalagi dari tadi kan yang disajikan tadi kan ada dua yang kalau tidak salah saya melihat Oke. dari service delivery-nya, kemudian yang kedua adalah manufacturing-nya ya. Nah, yang dibahas hari ini itu dari sisi service delivery. Barangkali supaya kita yang kalau bagian teknis yang apa-apa isinya itu kan kalau menurut kami ya itu diserahkan saja kepada BGTK ya. Bagaimana syarat untuk misalnya tadi memberikan layanan untuk permohonan narasumber ya. Yang perlu kami perlu dapatkan dari draft di BGTK ini apakah jenis-jenis layanannya itu sudah terinventarisir atau tidak. Nah, dari sana barangkali kami bisa memberikan masukan kalau misalnya masih diperlukan begitu kan. Jadi kalau ada jenis-jenis layanannya apa saja. Nanti kalau bagian teknisnya sesuai dengan standar atau tidak, komponen-komponen sesuai standar atau tidak, saya kira kalau melihat dari tampilan yang pertama ini, mulai dari persyaratan, kemudian prosedur, waktu layanan, biayanya, produk layanan, bahkan mungkin sampai pada pengaduan juga sudah ada itu Pak. Ya, saya kira itu mungkin yang perlu kami dapatkan sebelum kita. Baik Pak, kita ada 6 jenis layanan sebentar. Ulun keren. Jenis layanannya. Yang 6 enggak ya? Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita ada 6 jenis layanan. Yang pertama, Yang pertama ini layanan fasilitasi permohonan narasumber. Yang pertama layanan fasilitasi narasumber, yang kedua layanan fasilitasi permohonan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini yang biasanya guru-guru belajar sehari di Balai GTK Kalsel, program inovasi BGTK Sinergi. Yang ketiga, layanan permohonan magang. Yang keempat, layanan kerjasama peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, biasanya kerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait peningkatan PTK di kabupaten kota masing-masing. Yang kelima, layanan peminjaman Sarpras. Dan yang keenam, layanan pengaduan. Nah, mungkin dari ini ada tambahan lain. Kami menerima masukan Bapak Ibu ya. Selain layanan 6 ini, apakah kiranya terakomodir apa tidak gitu? Saya barangkali ingin menambahkan kalau bisa ya. Mudah-mudahan ya, tidak harus diakomodir, tapi mudah-mudahan bisa atau di bagian subnya kan nanti bisa dikembangkan. Salah satu keperluan kita itu khususnya untuk guru-guru itu adalah kaitannya dengan pembelajaran yang berbasis digital. Ya. Nah, apakah nanti ada semacam layanan konsultasi, ya? Layanan konsultasi pembelajaran yang melalui lewat misalnya dalam bentuk learning management sistemnya, barangkali seperti itu. Kalau itu belum ada, ya. Nah itu yang belum saya tahu tuh apakah di baik Pak. Kalau layanan untuk ini kan nanti ke ujungnya ke ini ya peningkatan kompetensi PTK Pak lah. Iya Pak Edi. Bentuknya itu kan nanti layanan konsultasi dalam bentuk digital ya. Modal digital ini. Jadi memang kalau dalam bentuk tatap muka barangkali sudah disediakan oleh teman-teman. Ya betul Pak. Secara yang peningkatan kompetensi yang bukan digital kami sudah menyediakan yang poin 2, cuman kalau yang ini belum ada untuk ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan layanan literasi numerasi yang bersifat kontekstual itu seperti kalau kita kan budaya Banjar ya.
bahasa Dayak barangkali juga bisa. Nah, itu atau kemudian juga yang kaitannya dengan implementasi pembelajaran di daerah khususan yang agak susah di daerah kita ini, itu juga barangkali bisa dijadikan sasaran bagi BGTK untuk mengakomodir kawan-kawan yang anggap saja di daerah 3T ya. Anggap saja seperti itu ya. Yang agak jauh dan yang tidak bisa kita undang, tetapi mereka bisa mengakses layanan kita. Tapi lebih khusus kepada pengembangan literasi dan numerasinya. Ini penting kalau saya kira karena kaitannya dengan bagaimana nanti guru-guru kita itu membantu melalui sistem digital. Ya. Ini bisa dikaitkan dengan yang pertama tadi ya, dengan konsultasi pembelajaran secara digital atau di bagian subnya atau apa ya. Tapi khusus terhadap kalau yang di atas tadi yang saya usulkan itu adalah kemampuan aplikasinya, ya. Kemudian sedangkan yang bagian bawah itu adalah kontennya yang kaitannya dengan pengembangan literasi numerasinya. Saya kira itu dulu yang terpikir yang ada ya, yang Oke. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin Bapak Ibu yang lain Ya. ada. Izin Pak, izin Bu. Oke. Saya Bu. Oke Pak Hamzah, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Hamsi, salam Prof. Hamsi. Oh iya, nanti kita komunikasi ya Pak Edi ya. Ada yang perlu saya bicarakan ini. Oh, nggih, Pak Ali. Saya dengan Ketua PGR, Ketua apa? Ketua BEM, Pak. Ya, begini Bu. Oke, terkait dengan layanan sarana prasarana tadi ya. Jadi saya memang perlu bertanya, standar sarana yang ada di sana itu misalnya seperti ruangan besar, ya, kamar, ya. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Kalau kita menggunakan tempat itu standarnya berapa? Lalu tadi jumlahnya tolong diinformasikan juga. Begitu penggunaan itu melalui kerjasama kayak apa? Kalau tidak dengan kerjasama kayak apa? Terutama kalau nanti gitu ya ada keinginan, kita kan sudah melakukan kerjasama nih, BGTK dengan S2 teknologi pendidikan di pasca sarjana. Kalau nanti kami mau meningkatkan kompetensi, lalu kita mau menggunakan tempat itu gitu. Kompetensinya tuh sekarang tuh menghadapi era digital tuh macam-macam, Bu. Ada terkait dengan pelatihan literasi digital dasar, ada pelatihan terkait dengan learning management system, ada terkait dengan pelatihan multimedia pembelajaran, ada inovasi digital learning tools, ada pembelajaran kolaboratif, dan sebagainya. Banyak sebenarnya, Bu. Nah, persoalan yang kami lihat sekarang, yang dihadapi oleh guru-guru adalah terkait dengan pemanfaatan atau pengintegrasian teknologi itu ke dalam pembelajaran. Karena itu, dengan BG3 kita sudah memulai jalinan komunikasi nanti dengan Pak Edi juga. Ya Pak Edi. Siapa? Kita mau bekerja sama nih, menjalin kerjasama karena yang dihadapi Pak Edi juga guru-guru kan. Bayangkan guru se-Kalimantan Selatan kan banyak tuh. Nah, karena itu nanti kita bicarakan itu Pak. Saya minta penjelasan itu. Saya minta penjelasan dari BG3 terkait dengan sarana layanan prasarana itu tadi. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Bapak, terkait peminjaman sarana prasarana, Bapak Adiat yang akan menyampaikan. Silakan Pak Adiat. Baik, terima kasih Mbak Oki. Izin Pak Edi, Prof. Hamsi, sekalian menjelaskan Sarpras, berarti izin ini saya rangkum saja. Iya. Terkait beberapa poin dalam standar pelayanan kami tadi, yaitu standar pelayanan kedua, pelayanan program inovasi, kemudian yang peminjaman Sarpras, dan kemudian juga program kerjasama. Ya.
permohonan magang. Sebenarnya pada intinya hampir sama. Saya mengikut dulu, acuannya adalah kepada draft standar pelayanan yang tadi di-share oleh Mbak Oki yang berupa eh, lembaran standar pelayanan, yaitu ada dua cara. Yang pertama itu secara datang langsung ataupun bersurat. Nah, terkait apa saja yang bisa kami layani, ada beberapa jenis pelayanan dalam pengembangan kompetensi karena itu juga merupakan tusi dari BGTK yang utama, yaitu pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan namanya sekarang. Alhamdulillah sudah lebih umum ya, karena mungkin stigmanya dulu kita namanya adalah Balai Guru Penggerak yang dikira itu hanya untuk guru penggerak saja. Mhm. Namun sejatinya dari dulu sebenarnya BGTK tusinya hampir sama, yaitu pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, terkait jenis-jenis tadi seperti digitalisasi dan yang lain-lain, kalau dari sisi umum, em, itu kita sudah punya pemetaan kebutuhan belajar, Pak. Ya. Jadi BGTK itu sudah pernah melakukan pemetaan kebutuhan belajar di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya, Hmm. yang mengambil sampel dari guru-guru yang ada di Kalimantan Selatan dan mereka menyampaikan apa saja kebutuhan belajar mereka. Nanti mungkin akan saya share dashboardnya seperti apa. Terkait jenis apa yang kami layani, sebenarnya itu lebih kepada mitra ataupun stakeholder yang mengajukan permohonan. Jadi Hmm. seandainya tadi baik secara temanya ya, misalnya tentang literasi dan numerasi, ataukah misalnya dengan digitalisasi tadi pola pembelajaran, pendalaman Ya. aplikasi, ataukah yang sekarang sesuai dengan prioritas nasional seperti program pembelajaran mendalam, kecerdasan artifisial dan juga coding. Nah, Hmm. itu kita layani. Polanya seperti apa? Yang pertama itu ada namanya kita program BGTK Sinergi. BGTK Sinergi itu di mana kita memberikan layanan pembelajaran terhadap guru dan tenaga kependidikan tanpa dipungut biaya, waktunya hanya 3 sampai 4 jam per hari di hari kerja. Dengan syarat guru dan tenaga pendidikan atau pihak yang ingin mendapatkan pelatihan itu datang ke BGTK sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, jadi mereka mengajukan, kita akan fasilitasi sesuai tema yang diminta. Contoh minta tentang pembelajaran mendalam, ya kita kasih pembelajaran mendalam. Memang untuk BGTK Sinergi sendiri tentu saja belum bisa menyamai pelatihan sesuai dengan struktur pelatihan yang sesungguhnya. Tapi setidaknya akan memberikan gambaran bagi guru-guru yang baru merambah atau baru saja mengenal pembelajaran mendalam misalnya. Kemudian tadi misalnya juga terkait minta digitalisasi ya, terkait digitalisasi itu juga bisa kami berikan. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua narasumber atau pengajar di BGTK menguasai hal tersebut? Tentu saja tidak, namun ada kemungkinan nanti kami akan mengundang praktisi dari eh, orang-orang yang memang berkompeten untuk itu. Makanya kita sudah mengawali kerjasama dengan pihak ULM, yaitu dengan Prof. Hamsi kemarin ya Prof, yang Ya. menyatakan siap untuk membantu proses mengajukan pendidikan bermutu untuk semua di Kalimantan Selatan. Iya. Seperti yang juga dijelaskan Prof. Hamsi tadi, kami sudah bekerja sama, jadi jangan khawatir, silahkan diajukan apa saja program atau tema yang ingin difasilitasi oleh BGTK. Nah, Iya. makanya ada standar pelayanan karena di situ kami harus menentukan terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketersediaan tempat tentu saja. Apakah tempat Hmm. belajarnya nanti akan tersedia? Yang kedua juga ketersediaan narasumber. Nah, di standar pelayanan sudah diungkapkan beberapa batasan-batasan dan persyaratan. Jadi seperti kata iklan itu syarat dan ketentuan berlaku jika ingin mengikuti program BGTK Sinergi. Itu satu. Yang kedua ada juga yang polanya kita adalah kerjasama dengan mitra. Mitra ini siapa saja?
bisa siapa saja, yang penting dia tujuannya adalah peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selama Hmm. ini memang paling banyak adalah dari Dinas Pendidikan kabupaten kota. Iya. Karena tentu saja kami dengan luasan Provinsi Kalimantan Selatan dan jumlah sebaran guru yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan segala keterbatasan kami itu tidak bisa melayani seluruh kebutuhan GTK yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, maka itu harapannya kami merangkul para mitra untuk mengakomodir kebutuhan belajar mereka dengan cara pelatihan. Nah, sumber dananya dari mana? Ini sumber dana bisa dari APBD ataupun sumber dana lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada beberapa mungkin yang menggunakan dana CSR seperti itu dari perusahaan-perusahaan. Temanya hampir sama dengan yang tadi. Permohonan terkait jenis pelatihan itu sesuai dengan kebutuhan mitra atau stakeholder yang kita layani. Jadi Ibu dan Bapak perlunya apa? Kita diskusikan. Kalau memang bisa kita akomodir, bisa kita fasilitasi, ayo kita jalan sama-sama. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah terkait peminjaman tempat atau peminjaman sarana dan prasarana. Baik, terima kasih Pak Hamsi atas tambahannya tadi, sarpras apa yang tersedia di BGTK, kemampuan kita seperti apa. Yang jelas kita mempunyai ada gedung pertemuan dengan kapasitas kurang lebih 150 orang, kemudian ada beberapa ruang kelas yang terdiri dari bermacam kapasitas mulai dari 40 sampai dengan 80 orang. Kemudian juga ada fasilitas asrama dengan kapasitas maksimal itu 140 orang, serta ada guest house dengan kapasitas per guest house itu 4 orang, biasanya disediakan untuk para pengajar atau narasumber yang bukan berasal dari BGTK namun memiliki kompetensi di bidangnya untuk membimbing atau membersamai teman-teman belajar tentang sesuatu yang diinginkan. Nah, untuk prosedurnya hampir sama. Yang pertama bisa dilakukan secara tertulis ataupun datang langsung ke BGTK. Secara tertulis bisa dengan surat dengan catatan itu menampilkan atau menunjukkan identitas yang jelas berasal dari mana, kemudian tujuannya apa, dan kemudian juga rencana waktu pelaksanaannya kapan, serta alokasi biaya jika dalam bentuk kerjasama. Tapi jika dalam bentuk BGTK Sinergi hanya menyampaikan untuk waktu dan tempat serta tema yang diinginkan. Nah, setelah nanti kita proses dengan tim jaga kemitraan dan fasilitasi, akan dijawab oleh tim jaga tersebut atau dari persuratan dari sekretariatnya BGTK, apakah permohonan tersebut disetujui ataukah mungkin perlu dikoordinasikan ulang seandainya sarana dan prasarana tidak dapat kami berikan pada tanggal yang diminta. Nah, seperti itu. Untuk daftar sarpras mungkin nanti saya oh iya, untuk sarpras itu juga ada dua pola. Yang pertama adalah yang namanya peminjaman, karena kita ini merupakan aset negara, jadi seluruh gedung itu merupakan barang milik negara. Jika hanya meminjam saja, tentu saja jatuhnya nanti sewa yang akan disetorkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dikembalikan kepada negara, dan ini sudah diterbitkan SK izin sewanya oleh Kementerian Keuangan. Nanti untuk daftar fasilitas apa saja yang kami punya dan disewakan beserta berapa tarifnya, insya Allah akan ulun share SK-nya nanti. Nah, kemudian yang pola kedua adalah pola bermitra, yaitu mengadakan kegiatan di BGTK dengan menggunakan fasilitas BGTK. Itu nanti kita acuannya adalah standar biaya untuk melakukan pelatihan, di mana itu akan jauh berbeda dengan sewa. Namun itu teknis, mungkin bisa kita bicarakan lebih lanjut di kesempatan yang berbeda. Nah, baik. Mungkin itu saja dulu yang bisa Ulun sampaikan. Ulun kembalikan kepada Mbak Oki. Nggih, terima kasih Mbak Oki.
Makasih Pak Adiat. Gimana Pak Hamsi? Mungkin sudah terjawab Pak ya. Untuk kita punya ini juga kan ya, semacam aplikasi si inovasi si Paras ya, terkait penyewaan sarana prasarana. Mungkin di room chat Bapak Ibu sudah bisa mungkin mengakses untuk melihat fasilitas yang ada di Balai GTK Kalimantan Selatan. Kemudian kita lanjut dulu ya, ada dua standar lagi ya yang belum disampaikan, yaitu standar permohonan magang dan pengaduan. Yang permohonan magang mungkin akan disampaikan oleh Mbak Haifa. Kepada Mbak Haifa, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Oki. Suaranya belum? Belum nggak? Masih upload ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Oki. Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan secara detail mengenai standar layanan fasilitasi permohonan magang di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Standar ini kami susun untuk memastikan prosesnya berjalan lancar, transparan, dan profesional. Yang pertama, mengenai persyaratan dan prosedur permohonan. Di sini ada dua cara untuk mengajukan permohonan magang di tempat kami, yaitu BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Yang pertama, melalui permohonan tertulis atau online, pemohon dapat membuat surat permohonan yang berisi informasi sebagai berikut. Antara lain, identitas lengkap, yang termasuk di dalamnya adalah nama perseorangan atau institusi, lembaga, kontak yang bisa dihubungi, dan alamat email yang aktif. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, karena kami bisa agar kami bisa membalas permohonan pemohon. Kemudian tujuan magang tersebut yaitu mohon dicantumkan dengan jelas maksud dan tujuan pemohon. Misalnya pemohon memenuhi tugas akademik atau mendapatkan pengalaman kerja dari magang tersebut. Kemudian pastikan pemohon juga melampirkan fotokopi KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku. Kemudian cara kedua yaitu hadir langsung ke BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Bagi yang ingin datang langsung ke kantor kami, juga ada beberapa langkah yang bisa kita lihat, yaitu langsung melakukan registrasi di buku tamu yang telah disediakan di lobi BGTK Provinsi Kalsel. Kemudian untuk surat permohonan dibawa langsung juga ke BGTK Provinsi Kalsel dan menunjukkan identitas berupa KTP atau identitas yang lain yang berlaku ke petugas di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk prosedur prosedur permohonan tertulis di langkah pertama, pengguna layanan menyampaikan surat permohonan. Proses dimulai ketika pemohon sebagai pengguna layanan menyampaikan surat permohonan magang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, surat ini bisa pemohon sampaikan secara langsung ke kantor kami,
Kemudian pengguna layanan menerima tanda terima. Setelah surat permohonan Anda kami terima, Anda akan mendapatkan tanda terima yang sebagai bukti bahwa permohonan itu sudah masuk dan sedang di dalam proses. Kemudian menunggu jawaban. Tahap menunggu jawaban ini membutuhkan waktu untuk verifikasi dan koordinasi internal. Jika pemohon ditolak, akan ada penjelasan mengenai mengapa pemohon tersebut tidak diterima. Biasanya ini disebabkan oleh kelengkapan dokumen yang kurang atau tidak sesuai. Pemohon akan diminta untuk memperbaiki permohonan dan mengajukan ulang dengan dokumen yang sudah lengkap. Setelah diperbaiki, proses akan kembali ke awal. Kemudian untuk permohonan langsung ke BGTK Provinsi Kalsel, pemohon datang ke BGTK dan menyampaikan permohonan melalui ULT, kemudian mengisi daftar tamu dan menyampaikan maksud kedatangan. Nah, di WLT pemohon akan diminta untuk mengisi daftar tamu yang telah disediakan. Setelah itu apa ya? Menyampaikan maksud menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan magang misalnya. Nah, kemudian bertemu dengan tim subbak umum. Pemohon akan diperiksa tentang kelengkapan permohonan. Kemudian jika sudah lengkap atau sesuai, maka proses di tahap ini dianggap selesai. Dan jika ditolak, biasanya karena ada dokumen yang kurang lengkap dan diminta untuk memperbaiki kelengkapan permohonan. Selanjutnya untuk waktu pelayanan dan hasil produk yang ada di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk permohonan tertulis atau online, surat jawaban akan pemohon terima maksimal 3 hari kerja sejak surat permohonan kami terima. Lalu untuk permohonan langsung, jika pemohon datang langsung, kami akan memberikan data atau informasi yang dibutuhkan maksimal 1 jam setelah permohonan dikonfirmasi oleh tim yang relevan. Hasil magang yang didapatkan yaitu setelah menyelesaikan magang, pemohon akan mendapatkan laporan kegiatan magang dan sertifikat magang sebagai bukti partisipasi. Nah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan tentang standar layanan fasilitas permohonan magang di BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Jika ada yang ditanyakan, mungkin bisa disampaikan di sini. Ya, Ibu Oki. Baik, terima kasih Mbak Haifa. Baik Bapak Ibu, terkait standar layanan permohonan magang, apakah ada masukan, pertanyaan untuk layanan ini sebelum kita lanjut ke layanan terakhir? Silakan Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada atau belum ada masukan, kita lanjut ke standar pelayanan terakhir ya Bapak Ibu ya, yaitu standar pelayanan pengaduan yang akan disampaikan oleh Mbak Mita. Kepada Mbak Mita, disilakan. Terdengar dengan jelas? Jelas, kita lanjut.
Berikut saya akan sampaikan mengenai standar layanan pengaduan di lingkungan BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Hmm. Yang pertama tentang persyaratan penyampaian layanan pengaduan, yaitu pengguna layanan harus membuat surat pengaduan tertulis. Surat tersebut wajib memuat identitas pemohon yang meliputi nama, instansi, lembaga, atau organisasi masyarakat, kontak yang bisa dihubungi, serta alamat yang jelas. Penyampaian aduan juga dapat dilakukan beberapa cara ya Bapak Ibu, bisa melalui surat resmi, bisa juga menggunakan sarana chat WhatsApp, dan harus dilengkapi dengan fotokopi kartu identitas, baik itu KTP, paspor, maupun kartu identitas yang lain. Yang kedua, masyarakat juga dapat menyampaikan aduan secara langsung ke kantor BGTK Provinsi Kalimantan Selatan dengan mekanisme yang tersedia seperti mengisi formulir pada buku tamu yang sudah disediakan, mengisi formulir aduan yang diberikan oleh petugas ULT, serta menunjukkan kartu identitas asli seperti KTP, paspor, atau identitas lainnya. Selanjutnya, mengenai prosedur layanan pengaduan melalui aduan tertulis atau online. Di sini yang pertama, pengguna layanan menyampaikan aduan melalui sarana yang tersedia, baik dalam bentuk surat maupun secara online. Yang keempat, setelah formulir lengkap, pengguna akan bertemu dengan tim yang berwenang untuk menyelesaikan aduan. Terus yang terakhir, setelah seluruh proses tersebut, pengaduan layanan mendapatkan jawaban resmi atas pengaduan, baik berupa penyelesaian langsung maupun tindak lanjut yang berjadwal. Selanjutnya, mengenai waktu pelayanan, biaya, produk, dan mekanisme pengelolaan pengaduan. Untuk waktu pelayanan, surat jawaban atas aduan akan diterima paling lambat 3 hari setelah aduan diterima oleh kami. Jika pengguna layanan datang langsung, maka jawaban atas aduan dapat diberikan paling lambat 1 jam setelah aduan disampaikan. Namun demikian, waktu pelayanan ini bisa diperpanjang sesuai dengan jenis dan komplikasi aduan yang diterima. Yang kedua, mengenai biaya atau tarif layanan, ini penting untuk ditegaskan bahwa layanan pengaduan tidak dipungut biaya apapun. Semua layanan disediakan secara gratis untuk masyarakat. Yang ketiga, terkait produk layanan, yang kami berikan adalah formulir aduan yang dapat diakses melalui pemindaian kode batang atau barcode. Yang keempat, tentang pengelolaan pengaduan. Pengaduan, saran, maupun masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditunjukkan kepada Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Selatan dan bisa dikirim di Jalan Ambulung, Kecamatan Lok Tabat Selatan, di Kota Banjarbaru. Selain itu, pengaduan juga bisa disampaikan secara langsung melalui berbagai kanal media kami, baik itu telepon, WhatsApp, email, atau website, dan Instagram. Untuk bagian pengelolaan pelayanan, penjelasan yang sama dengan Ibu Oki jelaskan tadi, oleh karena cukup rinci, Bapak Ibu dipersilahkan untuk membaca langsung pada dokumen yang kami sudah kirim di kolom chat Zoom meeting. Mungkin itu saja, demikian standar layanan pengaduan BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Besar harapan kami, standar layanan ini dapat memberikan kepastian transparansi dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi
aduan maupun masukan. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mita. Baik Bapak Ibu, apakah ada masukan, saran untuk standar layanan di Balai GT Kalimantan Selatan? Kami sudah mengirimkan di room chat ya Bapak Ibu untuk masukan saran. Kami tunggu sampai hari Jumat, satu minggu, Jumat selanjutnya ya, Jumat depan. Besar harapan kami Bapak Ibu memberikan masukan, saran untuk keberlanjutan dari standar pelayanan kami. Alhamdulillah telah berhadir Ibu Dian, Kepala Balai GTK Kalsel. Ibu, di sini lanjut kan? Ibu, buka mic Mbak aja. Ya, Ibu, terima kasih Mbak Oki, Bapak Ibu, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang ulun hormati Bapak Ibu perwakilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi di Kalimantan Selatan. Kemudian ini tadi saya lihat Pak Rifai ya dari Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Ibu dari unsur komunitas belajar baik di KKG, MGMP, K3S, MKKS, ada MKPS maupun KKPS, dari sekolah, komunitas belajar internal sekolah, Bapak Ibu guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang berkesempatan hadir pada Zoom meeting kali ini. Yang pertama, eh, saya mohon maaf karena baru tiba dari Jakarta, sekaligus menyampaikan salam hormat bagi Bapak Ibu semua. Salam juga dari Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Selatan yang baru. Beliau sebelumnya adalah Kepala BGTK Provinsi Kalimantan Barat, jadi belum bisa langsung hadir ke Kalsel karena tentu harus membereskan dulu pekerjaan-pekerjaan di Kalimantan Barat sehingga sampai dengan pisah sambut, insya Allah nanti saya akan membersamai kawan-kawan di Kalimantan Selatan. Utamanya saat ini kawan-kawan dari tim standar pelayanan Balai GTK Provinsi Kalimantan Selatan sudah bekerja keras untuk menyusun draft-draft dari standar pelayanan yang tujuannya adalah bagaimana kami berikhtiar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi dari bagaimana standar SDM yang profesional, bagaimana pengelolaan pengaduan, survei kepuasan masyarakat, sistem informasi pelayanan publik, inovasi, sarana prasarana, evaluasi kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, serta forum konsultasi publik yang tadi pasti sudah dipaparkan satu persatu oleh tim dari standar pelayanan. Kami sangat berharap Bapak Ibu berkenan memberikan masukan yang konstruktif dan juga positif agar kami di BGTK Kalimantan Selatan terus berbenah untuk memberikan layanan yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Orientasi layanan kami tentu adalah layanan yang prima agar semua guru dan tendik di Kalimantan Selatan bisa terus mendapatkan layanan peningkatan kompetensi yang berkualitas dari waktu ke waktu.
Jadi kami tunggu Bapak Ibu masukan-masukan yang berharga untuk kami reduksi kembali, kami sesuaikan kembali sebagaimana masukan dari Bapak Ibu yang nanti hasil finalnya tentu kami akan publish di medsos BGTK Kalimantan Selatan agar bisa diketahui lagi ini standar pelayanan yang sudah mendapatkan masukan dari masyarakat pendidikan yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih sudah berhadir, sudah memberikan kontribusi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang sudah disampaikan oleh kami dari tim BGTK Provinsi Kalimantan Selatan. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Dian. Baik, Bapak Ibu, banyak masukan yang sangat konstruktif dan akan menjadi catatan penting bagi Balai GTK Kalsel. Mungkin sebagai penutup dapat ini, yang pertama adalah standar pelayanan Balai GTK Kalsel tahun 2025 perlu terus disempurnakan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan menjadi bahan berharga. Dan yang ketiga, forum ini menjadi wadah bersama untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Bapak Ibu yang ulun hormati, demikianlah rangkaian acara Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan tahun 2025 Balai GTK Kalimantan Selatan. Atas nama Puara, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.